Firdaus. Kami perempuan bagaimana? Apa jawaban Nabi? Berjihadlah melalui haji ke Baitullah. Jadi haji itu termasuk jihad. Sebenarnya bahasa Nabi ke perempuan karena perempuan itu yang bisa dilakukan. Tapi perjuangan kita berhaji itu jihad. Apalagi setelah dinaikkan ONH, lebih besar lagi perjuangan jihad kita. Ya, dari 40 juta menjadi 60 juta, misalnya lebih besar lagi jihad kita. Ahli nafsu serba boleh. Ya, kita ini tahan-tahan supaya jangan terjatuh dalam riba. Kita tanya sama ustaz, boleh enggak saya pinjam dengan cara begini, bagaimana kalau saya kasih uang DP dulu, lalu begini. Semuanya menahan diri. Hari ini mereka yang menginginkan neraka, mereka malah berfikir sebaliknya. Bagaimana cara kita kembalikan supaya bank-bank konvensional kembali semuanya ke Aceh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nab. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah yang selawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jamaah salat maghrib dan Aisyah, bapak-bapak dan ibu yang Allah muliakan insyaAllah. Malam ini kita sambung pembahasan tentang fadilah beriman kepada hari kiamat atau hari akhir, dan insyaAllah malam ini terakhir pembahasan kita dalam judul ini. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas bahwa di antara fadilah atau keutamaan mengingat atau beriman, meyakini akan terjadinya hari kiamat atau hari akhir, itu akan membuat hidup yang kita hadapi lebih tenang dan kita lebih sabar, karena kita tahu bahwa kesabaran kita di atas dunia akan berbuah kepada kehidupan yang abadi di surga Allah. Jadi semua yang diberi kekurangan oleh Allah, baik pada badannya, hartanya, ataupun pada keluarganya, dia akan bersabar karena dia tahu akan diganti kesabaran itu dengan kebahagiaan yang tidak pernah berhenti di akhirat nanti. Jadi pemicu kita bisa hidup tenang dan sabar kalau selalu mengingat hari pembalasan, yaitu hari kita diberi balasan oleh Allah. Sekaligus kita juga akan sabar terhadap kezaliman orang, karena kita tahu kezaliman itu tetap tercatat di sisi Allah dan akan diselesaikan di pengadilan Allah di saat pengadilan dunia tidak mampu menyelesaikannya. Orang yang pernah ditumpahkan darahnya, yang pernah ditipu, yang pernah disakiti perasaannya, dilukai tubuhnya atau apa saja, maka dia tetap dalam keadaan sabar menunggu datangnya hari akhir. Makanya beriman kepada hari akhir itu membuat level sabar kita untuk menghadapi dunia itu naik. Terakhir kita bahas
Di antara contoh kisah yang dikabarkan oleh Ibnu Hibban, salah seorang sahabat yang bernama Abu Qilabah Al-Jarmi yang hidup penuh dengan kesabaran. Dia mengasingkan diri di tengah padang Sahara karena menghindar dari jabatan yang ditawarkan karena takutnya pada dosa. Dan dia bersama anaknya hanya membuat kemah di tengah padang pasir. Lalu kemudian dia mendapatkan musibah dari Allah, tangan dan kakinya lumpuh di tengah perjalanannya itu. Kemudian tinggallah dia di tengah padang pasir, hanya anaknya yang mampu menolongnya, memberinya makan, menyuapkan, memberinya minum. Dan ternyata salah seorang sahabat yang lain, yaitu Abdullah bin Muhammad, menjumpai kemah itu dan melihat ada seorang tua yang sudah lumpuh tangan dan kaki, tinggal sendirian. Dan kemudian orang tua itu memohon kepada Abdullah bin Muhammad untuk mencari anaknya. Ternyata anaknya sudah tidak pulang dari kemarin. Dia belum makan, dia belum minum, karena anaknya tidak pulang. Akhirnya dicari dan ditemukan anaknya ternyata meninggal di tengah padang pasir, telah dimakan oleh serigala padang pasir. Begitu dikabarkan kepada Abu Qilabah. Abu Qilabah menjawab, segala puji bagi Allah yang telah mencabut nyawa anakku sebelum sempat dia bermaksiat. Jadi begitu syukur dibalik musibah oleh Abu Qilabah. Lalu kemudian tidak lama pun, karena mungkin menahan hati yang sedih, dia pun ikut meninggal. Lalu kemudian setelah jenazahnya ditutupi, datanglah 4 sahabat yang lain yang melewati tempat itu, kemudian ingin melihat jenazah ini siapa, karena dari tadi Abdullah bin Muhammad tidak tahu ini siapa sebenarnya orang tua ini. 4 sahabat yang lain datang lalu mengatakan kepada Abdullah, wahai Abdullah, bukalah kain penutup jenazah ini, bukalah biar kami melihatnya, mungkin kami mengenalnya. Begitu dibuka, keempat sahabat itu langsung mengenali bahwa itu adalah Abu Qilabah, salah seorang sahabat yang sangat mencintai Allah dan Nabi, dan yang paling takut mendapatkan jabatan karena takut jatuh ke dalam dosa. Dan mereka mencium kening Abu Qilabah yang telah lama menghilang dari kota karena mengasingkan diri. Akhirnya semuanya menguburkan Abu Qilabah sesuai dengan syariat Islam. Nah, malam pertama itu di penutup cerita disebutkan bahawa Abdullah bin Muhammad bermimpi juga malam itu. Ternyata dia dipertemukan Allah dalam mimpinya dengan Abu Qilabah. Lalu Abdullah bin Muhammad bertanya kepada Abu Qilabah di dalam mimpinya apa yang membuat dia melihat Abu Qilabah dalam mimpi dipakaikan pakaian yang paling indah, dalam keadaan paling sehat, tersenyum kepadanya. Lalu kemudian dia berada di taman-taman surga. Dia sedang berada di taman surga dan pakaiannya terbuat dari sutra. Lalu kemudian Abu Qilabah ditanya oleh Abdullah, apa yang membuat engkau bisa mendapatkan hal seperti ini dari Allah? Lalu Abu Qilabah menjawab, yaitu syukur ketika mendapatkan nikmat, sabar ketika mendapatkan musibah di atas dunia. Lalu Abu Qilabah membaca ayat, yaitu surat Ar-Ra'd ayat 24, Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Jadi malaikat mengatakan kepada semua orang yang sabar di dunia karena berharap balasan di akhirat, bahawa selamatlah kalian, sejahteralah kalian dari hasil kesabaran kalian, dan inilah sebaik-baiknya tempat balasan Allah SWT. Kisah ini ditulis dan diterjemahkan di dalam banyak kitab oleh para ulama, dan kitab dasarnya adalah As-Siqat karya Ibnu Hibban, telah ditahqiq beberapa kali. Jadi ini kisah sahih tentang sahabat yang penuh dengan kesabaran. Begitulah orang-orang yang berharap akhirat.
Jadi kita ini kalau kira-kira rezeki belumlah sepadan dengan orang-orang yang Allah beri nikmat, berharaplah di akhirat. Yang sudah banyak diberi nikmat, bersyukurlah, lebih berharap kehidupan yang lebih baik di akhirat. Yang miskin-miskin, yang gaji di bawah 1 juta, jangan menangis, jangan memukul-mukul diri, jangan meratapi nasib. Bermimpilah semoga surga menjadi miliknya sebagai pengganti. Yang sudah berapa kali tidak lulus PNS, jangan sampai menyogok urusan gara-gara itu. Cukup bersabar saja. Mau kawin saja, cari istri yang juga bisa bersabar di atas kehidupan seperti itu. Jangan gaji 1 juta, cari artis. Jadi inilah kehidupan tentang harapan hidup bahagia di akhirat. Baik, kita lanjut. Fadilah yang terakhir dari beriman kepada hari kiamat atau hari akhir, yaitu orang-orang yang mengimani adanya hari akhir, maka itu menjadi penyebab dia bisa mengetahui dan menghindar dari tipu daya dunia. Jadi orang-orang yang menyimpan di dalam hatinya tentang kebesaran, kemewahan, keindahan, kebahagiaan hari akhir, itu balasan Allah yang tiada tara. Kalau itu tersimpan di hati, maka itu akan memunculkan sikap mengecilkan dunia. Jadi dunia tidak berharga baginya, karena harapannya adalah janji Allah yang bernama surga. Makanya perlu diimani. Kalau baca Quran, kalau bertemu dengan ayat-ayat keindahan surga, itu perlu dibaca terjemahnya, Bapak Ibu. Kita kadang-kadang tak baca terjemah sehingga kita lewati keindahan-keindahan itu. Kita tidak tahu bahwa Allah sudah janji akan begini, akan begini. Tapi karena kita lewatkan tanpa mengetahui, sehingga tidak masuk ke dalam hati kebesaran akhirat. Akibat tidak masuk ke dalam hati, yang muncul adalah kemewahan dunia, kebesaran dunia. Memang dunia ini adalah tempat yang memang disebut oleh Allah penuh dengan tipu daya. Mata'ul ghurur, penuh dengan tipu daya. Kenapa Allah buat ini? Kenapa Allah enggak buat saja rangkaian hidup kita dari alam rahim, masuk sebentar ke dunia, langsung mati semua, masuk surga? Kalau begitu cara hidup, tidak ada keindahan ketika menikmati surga. Maka Allah buat ujian. Allah buat ujian. Lulus itu paling indah ketika sudah lelah belajar. Makan itu paling enak kalau sudah terbiasa makan tidak enak. Maka dunia ini dibuat sebagai tempat ujian dan penuh dengan tipu daya. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan ini berulang-ulang dalam Al-Quran tentang sebenarnya keadaan dunia. Kalau kita melihat dunia, Bapak, Ibu, kita kan tak bisa menilai dunia karena kita berada di dalamnya. Seperti semut berada di atas bola dunia, global. Dia tidak mengerti apa itu yang sedang berada di depannya. Yang paling tahu ya kita. Kita nanti akan jelaskan ke semut, wahai semut, itu kamu sedang berada di atas bola dunia, yang kamu keliling-keliling itu tidak ada apa-apanya. Kita yang tahu karena melihat dari luar. Sekarang kita tidak bisa lihat dari luar karena kita berada dalam jebakan dunia. Makanya Allah yang menciptakan, Allah yang memberitahunya, kamu itu sedang berada di dunia. Dunia itu hina, dunia itu hanya tempat ujian. Jadi disebut dunia pun dari bahasa dana yadnu, itu artinya rendah. Dana yadnu, adna, itu bahasanya lebih rendah. Dunia tempat yang rendah. Dari bahasa saja Allah ingin memberitahu ini tempat yang rendah. Jangan habiskan energi untuk menyembah dunia. Allah beritahu dalam surat At-Taubah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ma lakum idza qila lakum unfiru fi sabilillahi saqaltum ila al-ardi. Kata Allah, wahai orang yang beriman, kenapa engkau ketika diajak untuk berperang
saqaltum, kenapa engkau merasa berat untuk berperang? Araditum bil hayati dunya minal akhirah, apakah engkau memilih tinggal di dunia, menikmatinya dibandingkan akhirat? Kata Allah, fama mata'ul hayati dunya fil akhirah illa qalil, kesenangan dunia itu dibandingkan akhirat, kata Allah, itu qalil, kecil sekali. Ini Allah kasih tahu dengan kita semuanya. Dulu salah satu amalan yang dirindukan oleh orang saleh, orang yang merindukan akhirat, adalah jihad fi sabilillah. Jadi semua berlomba-lomba untuk berjihad. Sampai seorang ayah mengundi dengan anaknya agar bisa siapa duluan yang pergi untuk berjihad. Merindukan semuanya. Seorang ibu berbahagia kalau anaknya semuanya gugur di medan perang. Maka cerita-cerita itu ada. Ibu yang meninggal anaknya, meninggal suaminya, meninggal ayahnya, tenang saja, malah mereka berbahagia. Alhamdulillah, mereka sudah mendahului dalam surga. Semuanya berebut-rebut untuk mendapatkan surga. Lalu Allah mengatakan pada mereka yang kemudian tidak mau berperang, tidak mau berjihad, kenapa engkau pilih tinggal di dunia dengan kenikmatan yang sedikit dibandingkan dengan akhirat? Nah, jadi orang-orang yang menolak untuk berjuang, sebenarnya mereka takut mati, lalu mereka lupa walaupun mereka takut mati dalam jihad, mereka mati juga. Tidak mati dalam jihad, mati di kebun sawit. Tidak mati di masjid, mati dalam WC. Maka pilihlah mati dalam jihad, pilihlah mati di dalam solat berjamaah daripada mati di kedai kopi. Sampai hari ini belum ada kemuliaan yang menyebutkan kalau mati di kedai kopi maka 70,000 malaikat akan mendoakannya begini-begini. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Maka berjihadlah. Hari ini mungkin jihad untuk perang mungkin kurang karena kita tidak menemukan lawan, kecuali setelah kita dihina, dijajah, itu perlu jihad kembali. Kalau dengan sesama muslim itu perlu dipertimbangkan. Tapi hari ini jihadlah dengan berbagai amal saleh. Ketika diajak berkorban, melakukan haji, itu jihad. Haji itu kan jihad. Aisyah pernah nanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, laki-laki bisa berjihad ke medan perang, kami perempuan bagaimana nasib kami? Laki-laki begitu mudahnya masuk surga dengan jihad, gugur syahid masuk surga Firdaus. Kami perempuan bagaimana? Apa jawaban Nabi? Berjihadlah melalui haji ke Baitullah. Jadi haji itu termasuk jihad. Sebenarnya bahasa Nabi ke perempuan karena perempuan itu yang bisa dilakukan. Tapi perjuangan kita berhaji itu jihad. Apalagi setelah dinaikkan ONH, lebih besar lagi perjuangan jihad kita. Dari 40 juta menjadi 60 juta, lebih besar lagi jihad kita. Jadi jemaah maka Allah Subhanahu Wa Taala, ini sindiran Allah. Kenapa engkau pilih dunia? Kenapa engkau tidak pilih akhirat? Kan Allah kasih tahu dari luar dunia, ini di mata Allah ini dunia ini kecil dibandingkan akhirat. Ya sudah, yakin saja dengan informasi dari Allah. Dalam ayat yang lain surah Al-Hadid ayat 20 Allah katakan, "A'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun." Ketahuilah bahwa dunia itu hanya kehidupan dunia itu hanya la'ib, hanya permainan, wa lahwun, dan hanya senda gurau belaka, kata Allah. Lalu apa yang terjadi di atas dunia? Wazinatun wa tafakhurun bainakum. Ya, engkau hanya saling memuji-muji perhiasan, kemudian engkau tafakhur bainakum, engkau saling membangga-banggakan di antara engkau, di antara kalian. Wa takasurum fil amwal, engkau berlomba-lomba memperbanyak harta. Wal aulad, engkau juga berlomba-lomba memperbanyak anak. Artinya kalau tidak bermanfaat. Kan begitu hidup kita hari ini, Bapak Ibu. Orang cuma mikir gaji. Kalau bahasa Inggrisnya pentamong. Jadi selalu demi uang masuk, dia lakukan apapun, walaupun korupsi. Dia lakukan apapun demi uang. Padahal setelah dia tumpuk uang itu, dia meninggalkan uang itu, atau uang itu meninggalkan dia. Allah beri permisalan
dunia itu yang engkau kejar, kamasali ghaisin a'jabal kuffar nabatuhu summa yahiju fatarahu musfarran summa yakunu hutama. Dunia itu bagaikan satu kebun, ya, atau boleh kita katakan sawah lah misal contohnya, yang tanamannya membuat kagum para petani ketika dia sudah mulai mekar berbuah. Jadi orang takjub melihat kebunnya berbuah, sawah ladangnya mulai menampakkan hasil. Lalu kemudian setelah dipanen, tanaman itu semuanya hutama, semua berubah menjadi kering. Maksud Allah, begitulah dunia. Engkau takjub lihat dunia, bangunan yang menjulang, kita pergi sana pergi sini, pesawat terbang, kemudian kita bisa membuat makanan-makanan terbaru, kita menemukan penemuan-penemuan yang dianggap spektakuler, HP semakin berkembang, engkau takjub. Tapi ketahuilah, takjubmu seperti petani yang takjub hanya ketika panen. Setelah itu semuanya mengering, kata Allah, semuanya hilang. Nanti apa yang terjadi? Ya, kita sudah tahu, begitu ditiup sangkakala, maka dunia ini hancur, lebur, sampai tidak ada satu pun yang bisa berdiri di atas tanah, walaupun satu rumput. Makanya padang mahsyar itu berada di atas tanah, kata Rasulullah, yang berwarna merah seperti seperti roti yang dipanggang. Tidak ada satu pun yang tumbuh, rata. Jadi kalau tsunami, kita masih menemukan seng, menemukan sisa bangunan. Kalau kiamat terjadi, menghabisi dunia, tidak ada yang nampak satu pun makhluk Allah, rata, mengering. Itulah yang hari ini kita takjub, Masya Allah, luar biasa indahnya bangunan-bangunan. Kita takjub, ternyata hancur, lebur semuanya. Lalu Allah mengatakan, wa fil akhirati azabun syadid. Allah sudah siapkan azab yang syadid, yang keras di akhirat. Wa maghfiratun, juga Allah sudah siapkan ampunan minallah, wa ridwan, Allah ridha. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia itu hanya tipu daya atau kesenangan yang palsu belaka. Ini sudah diingatkan lagi oleh Allah dalam surat Al-A'la. Allah katakan, bal tu'sirunal hayatad dunya. Orang-orang kafir itu, atau orang-orang yang ahli nafsu, mereka lebih memilih kehidupan dunia, padahal wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal akhirat itu lebih kekal, lebih baik, lebih kekal. Jadi kalau dalam bahasa Arab menyebutkan baik itu hasan, menyebutkan lebih baik itu ahsan. Kalau sudah dipakai kalimat khair, itu sudah superlatif, enggak ada lagi yang lebih baik daripada itu. Allah katakan akhirat terbaik, wa abqa, dan lebih kekal. Makanya orang-orang kafir itu mereka, angan-angan mereka hanya untuk bersenang-senang di dunia, tapi ditipu oleh harapan-harapan yang palsu. Jadi mereka mengatakan bahawa kita di dunia senang, nanti di akhirat kita juga akan bersenang-senang. Semua dosa kita telah diampunkan karena kita telah ditebus dengan darahnya Yesus. Begitu memang bahasanya. Yang Yahudi juga yakin semua mereka akan bertemu dengan Yahweh atau Yehova, itu Tuhannya Yahudi, karena mereka adalah anak-anak Tuhan. Semuanya orang-orang Hindu ditipu dengan dongeng-dongengnya yang mengatakan bahawa mereka akan berada di nirvana, mereka akan berkumpul di swarga lokal. Nanti Dewa Wisnu, Dewa ini, Dewa itu akan menjemput mereka. Begitulah keadaannya. Maka karena mereka mengira bahawa hidup itu sudah pasti di sana, arti pasti dengan tipuan itu, mereka menghabiskan kegembiraan di dunia. Makanya Allah sindir orang kafir itu. Kalau dulu kafirnya penyembah berhala, mereka enggak yakin malah adanya hari pembalasan, enggak yakin. Mereka tidak yakin bahawa kita ini akan dibangkitkan lalu bertanggungjawab di atas apa yang kita lakukan. Orang kafir itu sampai hari ini
menjadikan dunia sebagai tempat bersenang-senang. Maka semua kesenangan mereka ciptakan. Semua. Berfikir lelah, capek untuk mendapatkan apa yang bisa didapatkan dari dunia. Kalau seandainya pelampiasan nafsu seksual menjadi sebuah kesenangan, mereka habiskan waktu untuk itu. Berjemur di pantai-pantai Allah dengan keadaan setengah telanjang, itu menjadi sebuah kesenangan bagi mereka. Kalau dianggap mabuk itu menjadi fly, lalu kemudian mereka senang, mereka lakukan. Jadi enggak ada batas, tidak ada batas. Kenapa? Kita kejar kehidupan dunia. Itu sistem orang kafir. Maka pernah saya katakan, mereka menciptakan permainan-permainan terbaru untuk menyenangkan hidup di atas dunia. Berbagai permainan sudah dilakukan, baik yang memicu adrenalin ataupun yang hanya sederhana saja. Itu di China, itu sudah mulai dibuat yang terbaru, Pak. Ayunan, dibuat ayunan, itu ditarik dari tower. Ditarik dari tower baru dilepaskan. Jadi ayunannya sampai ke sebelahnya itu jurang, ditarik dari tower, lepaskan, sebelahnya jurang. Ini kan teriakan-teriakan itu seakan-akan melepaskan semua sengketa dalam rumah tangga. Jadi waktu berteriak di ayunan itu, semuanya seakan-akan lepas kesenangannya, tidak teringat bagaimana suami menghantamnya ke jendela, tidak teringat bagaimana dia tidak diberi nafkah, tidak teringat bahawa dia begini, dia begitu. Dilupakan semua dengan membuat kesenangan itu. Mereka berfikir inilah surga kita. Makanya benar Nabi katakan, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara bagi orang mukmin. Mau mabuk tidak boleh, mau ini tidak boleh. Lihat gambar di Instagram, hati-hati, kena sedikit iklan yang porno, balik langsung hilangkan. Ini enggak boleh, itu enggak boleh. Dipukul sana, dipukul sini oleh orang tua kita karena enggak salat begini dan begitu. Itu kehidupan orang ahli surga. Dunia penjara. Orang kafir serba boleh. Orang-orang yang ahli nafsu serba boleh. Kita ini tahan-tahan supaya jangan terjatuh dalam riba. Kita tanya sama ustaz, boleh enggak saya pinjam dengan cara begini? Bagaimana kalau saya kasih uang DP dulu, lalu begini. Semuanya menahan diri. Hari ini mereka yang menginginkan neraka, mereka malah berfikir sebaliknya. Bagaimana cara kita kembalikan supaya bank-bank konvensional kembali semuanya ke Aceh? Dia kalau berani, Pak. Wallahu alam, apa yang mereka fikirkan. Dari dulu perjuangan bibir kita pecah untuk menyatakan jangan hidup dengan dunia riba. Terlalu banyak ayat telah melaknat masalah riba. Jangan biasakan hidup dengan meminjam 100 juta dan kemudian harus memulangkan 200 juta. Total dalam riba. Hanya karena segelintir pengusaha yang menginginkan persen lebih banyak dari bank-bank konvensional. Lalu semua hari ini bicara, kita kembalikan. Kenapa tidak kita kembangkan saja yang sudah syariah? Oh, tidak terlalu syariah. Kenapa kita tidak buat dia menjadi betul-betul syariah? Yang kita protes bahan ini supaya jadi bahan yang benar-benar matang. Lalu hari ini orang sudah mulai berbicara, kita kembalikan ini, kembalikan itu, kita rubah kanun. Subhanallah, mereka mulai berprinsip seperti orang kafir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan, "Iza dhaharatiz zina war riba fi qaryatin," kalau sudah merajalela zina dan riba dalam satu kampung atau satu negara, faqad ahallu anfusahum bi'azabillah, maka penduduk kampung itu telah menghalalkan azab Allah kepada mereka. Jadi ngundang nih, ini orang-orang DPR ni sedang ngundang azab untuk kita semua, Pak. Kalau di antara bapak ada yang anggota DPR, tolong kasih tahu, jangan undang azab. Kalau mati sendiri sajalah. Kalau kena azab sendiri, enggak usah undang kami semuanya. Jadi jemaah melakukan Allah, ini harus kita suarakan. Para ulama yang merasa diri ulama, itu harus bersuara dalam masalah ini. Kalau sempat merajalela kembali, dilegalkan kembali, berarti kita kembali down, masuk ke grafik yang paling rendah, kembali ke masa jahiliyah setelah kita berusaha melawannya. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, ingat-ingat, kalaupun berhasil dilegalkan kembali, itulah dunia yang kita cari. Padahal akhirat sedang nanti kita. Makanya hal-hal begini harus sadar betul bahawa kita ini tertipu.
ya, hanya dengan menginginkan bunga 5%, 10% kalau dapat deposito yang model konven lebih besar ininya, lebih besar jaminan, macam model itulah tipu daya dunia, kecil sekali dibandingkan janji Allah dengan akhirat. Rasulullah SAW telah menyebutkan bahawa kemenangan itu bukan di saat kita menang di dalam perseteruan untuk memenangkan yang maksiat atau yang tidak maksiat di atas dunia, tapi kemenangan itu yang sejati adalah ketika kita divonis oleh Allah, kita masuk surga, lepas dari neraka. Itulah kemenangan kita. Makanya Allah sebutkan dalam surah Ali Imran 185, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza. Barang siapa yang divonis Allah bahwa dia masuk surga, dijauhkan dari api neraka, dialah faqad faza, dialah pemenangnya. Lalu Allah sambung, wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia hanya kesenangan atau tipu daya belaka. Kembali Allah ulang kalimat itu. Jadi jangan mencoba untuk menang di dunia, menanglah di akhirat. Dan sebagai pertimbangan betapa kecilnya dunia dibandingkan akhirat, ada beberapa hadis yang sahih yang menyebutkan masalah itu. Di antaranya hadis Nabi dari riwayat Muslim, an Jabir bin Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bis-suq dakhilan min ba'd al-'aliyah. Pada suatu hari Nabi dengan beberapa sahabat masuk ke pasar dari arah Aliyah. Aliyah itu nama tempat atau nama lorong. Wan nas kanaftahu famarra yajidu asaka mayyitin fatanawalahu fa akhadha bi uzuni summa qala. Lalu ketika menuju ke pasar, didapatkanlah di pasar itu seekor anak kambing yang sudah jadi bangkai. Lalu Rasulullah memegang telinga anak kambing itu, diangkatnya, summa qala. Lalu beliau berkata, ayyukum yuhibbu hadza lahu bidirham? Ayo, siapa yang mau beli bangkai anak kambing ini 1 dirham saja? Enggak usah 1 dinar, 1 dirham saja. Ya. Sahabat menjawab, faqalu ma nuhibbu annahu lana bisyai' wa ma tasna' bih. Mana tidak ada orang yang mau membayarnya 1 dirham ya Rasulullah, itu cuma bangkai kambing saja. Lalu Rasulullah mengatakan, atuhibbuna annahu lakum? Ya sudah, kalau enggak mau bayar, siapa yang mau? Saya kasih. Ya, kata Rasulullah, siapa yang mau bangkai anak kambing ini? Saya kasih. Enggak usah bayar. Siapa yang mau? Qalu wallahi law kana hayyan kana aiban fi la'annahu asaka fa kaifa wa huwa mayyit. Ya Rasulullah, anak kambing itu kalau hidup saja kami belum tentu mau, karena kecil sekali masih, apalagi kalau sudah jadi bangkai begini. Rupanya enggak ada yang mau. Digratiskan oleh Rasulullah, enggak ada yang mau. Faqal fa wallahi. Dan Rasulullah mengatakan, demi Allah, la dunya ahwanu 'ala Allah min hadza 'alaikum. Ketahuilah wahai sahabatku, dunia lebih hina daripada bangkai anak kambing ini untuk kalian. Di situ Rasulullah membongkar apa yang diberitahu oleh Allah. Lebih hina dunia dibandingkan anak kambing yang sudah jadi bangkai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu dalam hadis yang lain dari Sahal bin Sa'ad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah dengan derajat yang sahih li ghairihi. Kata Rasulullah, "Law kanat ad-dunya ta'dilu 'inda Allah janah ba'udah." Seandainya dunia itu di sisi Allah sebanding dengan sebelah sayap nyamuk. Seandainya dunia itu sebanding di sisi Allah dengan sayap nyamuk, sebelah sayap nyamuk, bukan dua-dua sayap, sebelah sayap nyamuk, masaqa kafiran minha syurbatan ma. Sungguh Allah tidak akan memberi minum orang kafir di dunia. Ini bagaimana maksudnya Bapak Ibu? Dunia itu di hadapan Allah ternyata lebih hina daripada sebelah sayap nyamuk. Karena terlalu hina, maka Allah tidak peduli dia mau kasih makan para musuh-musuhnya, dia tidak peduli. Karena kalau dunia ini berharga di sisi Allah, maka Allah tidak mau kasih makan kepada orang kafir, karena dianggap sudah kucipta, kuhidupkan, kuberi makan. Ini tak mau kuberi makan, kata Allah. Cuma karena dianggap oleh Allah, dunia ini sebesar sayap nyamuk saja. Udahlah, makanlah kalian suka-suka kalian. Makanya orang kafir makan KFC, makan pizza, makan ini, semua pemberian Allah. Apakah Allah merugi? Tidak. Kenapa? Di sisi Allah yang kalian makan dengan kehidupan kalian, dengan semua yang kalian mewah-mewahkan di dunia, tidak lebih hanya
sebesar tidak lebih dari 11 sayap nyamuk, kata Allah, kata Nabi. Sayap nyamuk, bang, kalau dijual tidak berharga. Mana ada harga sayap nyamuk? Dikumpulkan pun sayap nyamuk, nggak tahu mau buat apa. Mau ditempel di pot bunga nggak berbentuk. Kalau kupu-kupu masih okey, tempel sana masih indah. Sayap nyamuk mau dibuat apa? Di jus, di blender, nggak ada yang mau. Tidak ada. Begitulah yang kita perlu tahu tentang inilah dunia, begitu hina, begitu kecilnya di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita tertipu dengan urusan-urusan yang membuat kita hari ini merasa seakan-akan hidup kita abadi di atas dunia. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau tidur di atas tikar, lalu kemudian Umar bin Khattab mendatanginya dan melihat bekasan tikar melekat di punggung Rasulullah. Umar menangis, lalu Umar mengatakan, ya Rasulullah, semua raja, ya, arti raja di situ kan masanya zaman itu Raja Romawi, Raja Kisra, ya, Raja Persia, ya, kemudian Raja di Mesir, Muqawqis, semuanya raja-raja punya istana, ya, kemudian dikipas oleh dayang-dayang dengan berbagai fasilitas minum dari guci-guci, dinginkan air dalam guci, minum dituang, makan disuap, punya selir selain daripada permaisuri. Kasur jangan ditanya, itu Raja Kisra itu kasurnya melebihi spring bed hari ini, ya, ditutup dengan selimut dari sutra, semua lengkap. Umar berkata dengan bahasa yang sedikit berbeda dari itu, dia mengatakan semua raja-raja hidup dengan keadaan mewah, tapi engkau ya Rasulullah tidur di atas tikar dan bekasan tikar melekat di punggungmu, ya. Apa jawaban Nabi? Wahai Umar, tidak rindukah engkau dengan kejayaan dan kebahagiaan di akhirat nanti? Apalah dunia ini, ya, kecil sekali dunia ini. Makanya kita ini Bapak Ibu, ya, kalau sedang tidur di atas tikar jangan nangis-nangis, ya. Karena nanti kita akan tidur di spring bed di surga. Lebih bagus tidur di atas tikar waktu azan bunyi, ya, terdengar di telinga, kita bisa bangun, daripada tidur di atas kasur nggak terbangun. Nanti di surga Allah ganti semua ketidaknyenyakan kita dalam tidur, disuruh tidur di atas spring bed sampai kata Nabi, ya, dalam satu hadis itu 70 tingkat. Spring bed kita 70 tingkat. Lalu para sahabat bertanya, bagaimana kami bisa naik ya Rasulullah? Ya, kalau 70 tingkat spring bednya, kasur 70 tingkat untuk tidur kita sendiri saja. Ya, bagaimana kami bisa naik ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Dia akan turun, ya, artinya mengempes dulu, lalu kemudian kita naik, lalu dilambungkan oleh Allah sampai nampak seluruh pemandangan surga. Kita jangankan pemandangan surga, baru lihat satu bidadari, mana ada lagi peduli yang lain, ya. Ini jawab makan Allah Subhanahu wa taala, ya. Cukuplah tinggal di atas dunia hanya sekedar persiapan menuju ke akhirat. Dan itulah angan-angan orang yang selalu mengimani adanya hari akhir. Kan ini semua harapan kita, ya. Yang bapak ibu hari ini telah mengalami sakit berulang-ulang, ya, dirawat berulang-ulang, ada yang cuci darah tapi nggak bersih-bersih darahnya, dicuci lagi. Dia sudah dibawa ke laundry sudah berapa kali, nggak beres-beres, ya. Itu ketika rasa sakit itu datang, apa yang ada di kepala kita? Kalau kita berharap dari Allah, ya Allah, engkau gantikanlah rasa sakit ini, ya, dengan kehidupan yang tidak pernah sakit di akhirat. Itu membuat kita mengecilkan dunia. Alah, dunia sebentar aja pun sakit, alah itu pun sedikit saja pun. Bagi rumah-rumah kita yang bocor waktu hujan, kalau kita bermimpi untuk akhirat, pasti kita mengucapkan, alah rumah bocor pun, daripada otakmu bocor, kan bagus rumah yang bocor, ya. Kita kecilkan dunia, alah itu pun tinggal beli saja, apalah nanti beli tempel saja sedikit.
Bagi kita yang masih naik beca, kita yang masih naik sepeda, belum mampu membeli kenderaan, kalau berharap ke akhirat, semuanya akan melambungkan harapan. Kecil sekali dunia ini, kecil sekali ini pun. Bagi kita yang sudah punya Pajero, itu yang harus bersyukur kepada Allah. Banyak-banyaklah sedekah. Juallah ban Pajero satu-satu, bersedekahlah. Naik haji belum, zakat tak bayar. Itu hati-hati dengan yang tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, lihatlah bagaimana Nabi menggambarkan kehidupan yang berbanding terbalik antara dunia dengan akhirat. Dan mudah-mudahan dengan apa yang Nabi sebutkan ini, kita begitu yakin sehingga kita tidak menjadi hamba yang alhaakumut takasur, yang berlomba-lomba menumpuk-numpuk harta. Enggak habis-habis Pak harta, sudah setruk pun masih menumpuk harta. Heran, sudah setruk masih menumpuk harta, itu belum juga taubat. Ada yang sudah umur 70 tahun lebih Pak, itu masih memikirkan partai, masih memikirkan ini, kita harus calonkan calon presiden dari partai kita begini, kalau kita menang maka Indonesia ini milik kita. Ada juga orang tua yang kapungo pegah ke mazhab Soekarno. Jadi dia mengatakan mazhabku mazhab Bung Karno. Ini lebih gila lagi. Kenapa enggak tobat saja, duduk-duduk saja kemudian mati masuk surga? Ngapain buat-buat sensasi untuk menghabiskan hidup hanya untuk membuat inilah kami, inilah pesantren kami, inilah pesantren yang tidak pernah digrebek, yang tidak bisa disentuh oleh pemerintah. Jadi ini tipu daya semuanya. Tipu daya. Kita yang sudah pensiun, perbanyaklah untuk beribadah menunggu datangnya malaikat maut. Jadi kehidupan seperti ini akan membuat kita terus berharap-harap semoga akhirat kita lebih baik daripada dunia kita. Inilah Bapak Ibu tentang fadilah kita beriman kepada Allah dan hari akhir, dan ini kami kumpulkan dari beberapa kitab. Tidak ada kitab khusus, tapi dari beberapa kitab kami kumpulkan, dan insyaAllah kita minggu depan kita akan masuk ke dalam judul yang baru, masih seputar rukun iman. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa menjadi bahan renungan bagi kita untuk melanjutkan hidup demi masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.